Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Yap, di video kali ini aku pertama kalinya untuk membahas soal lagi seperti tahun kemarin. Di soal ini aku akan bahas prediksi soal UMPTKIN. Dari video ini baru kita mulai dengan part yang pertama. Jadi kalau misalnya nanti kalian suka dengan video-video seperti ini, kerja-kerja soal seperti ini, kalian bisa banget komen di bawah. Lanjut dong Kak, part 2, part 3, part 4, supaya aku tahu kalau misalnya kalian membutuhkan video seperti ini. Kalau misalnya kalian mau request juga video apa lagi, boleh banget di kolom komentar. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku Leni Agustin, supaya kalau aku ada informasi terbaru tentang perkuliahan, kalian langsung bisa tahu. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti tryout gratis ya yang sedang aku adakan di Instagram info.umptkin dan Instagram Leni Agustin 10. Oh iya, aku juga lagi belajar bareng di WhatsApp. Boleh banget kalian gabung di 0882 4785 4631. Oke deh, langsung aja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke guys, jadi di video pertama ini kita bahas-bahas soal gitu untuk UMPTKIN tahun 2024 part 1 ya. Kita mulai dari part 1. Di part 1 ini aku bakal mulai dengan soal matematika. Kenapa? Karena paling banyak yang request soal matematika. Jadi kalau misalnya kalian nanti mau request soal lain, boleh banget ya di kolom komentar. Oke deh, langsung aja ya. Di sini kita ada soal hasil dari 3 1/4 dibagi dengan 2 3/4 ditambah dengan 2 1/2 adalah A2 10/11, B2 21/22, C3 7/11, D3 15/22, dan E4 11/22. Oke, mungkin soal seperti ini lumayan mudah ya, tapi ternyata di tahun-tahun kemarin masih banyak banget yang terkecoh sama soal yang seperti ini. Oke, jadi langsung aja ya kita tulis terlebih dahulu soalnya kembali, yaitu 3 1/4 dibagi dengan 2 3/4 ditambah dengan 2 1/2 sama dengan. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini teman-teman, ini kan pecahan campuran ya. Jadi kalau misalnya kita mau jumlah, kali, atau bagi, ini kita harus ubah dia ke pecahan biasa. Gimana kalian cara ubah pecahan biasa? Gampang banget guys. Kalian tinggal kali ini aja, yang dari bawah ke samping kita kali. 4 kali 3 12, kemudian ditambah dengan yang di atas ini. Jadi 12 tambah 1 13. Jadi 13 per berapa penyebutnya? 4. Oke, 13/4. Kemudian dibagi dengan, ini juga kita ubah menjadi pecahan biasa. Kita kali 4 kali 2 8. Kemudian ditambah dengan yang di atas 3, 8 tambah 3 itu 11 ya. Per penyebutnya berapa? 4. Kemudian ditambah, ini kita juga ubah jadi pecahan biasa dikali, 2 kali 2 4, ditambah yang di atas 1, 5 per pecahannya berapa? 2. Oke, ini semuanya udah menjadi pecahan biasa. Sekarang kita mau kerjakan ke pembagian dan penjumlahannya. Nah, untuk pembagian di pecahan, dia itu kita turunkan dulu ya 13/4-nya. Untuk pembagian di pecahan, dia itu berubah menjadi perkalian teman-teman. Terus yang di atas kita bawa ke bawah, dan yang ke bawah kita bawa ke atas. Jadi kita balik gitu. Ini kan 11/4 ya. Jadi kalau kita balik menjadi 4/11. Oke, sampai sini paham ya? Kalau nggak paham, kalian bisa screenshot terus chat aku di WhatsApp. Kenapa bisa gini kalian? Kenapa, dari mana? Boleh banget. Kemudian ditambah dengan berapa? 5/2. Oke, nah untuk dalam matematika itu kita harus mengerjakan apa dulu? Perkalian dulu ya. Kita harus kerjakan perkalian terlebih dahulu. Kenapa? Karena perkalian sama pembagian itu dia lebih kuat di matematika. Nanti di belakang penjumlahan sama pengurangan. Oke, sampai sini paham ya? Lanjut. Nah, jadi kita bisa kerja perkaliannya dulu. Nah, ini ada yang sama teman-teman, 4 sama 4. Jadi bisa kita langsung coret aja. Jadi dia sudah habis. Jadi sisa sama dengan berapa? Sisa 13/11.
11. Nah, karena 4-nya ini udah dicoret ya. Kenapa dicoret kalian? Karena dia sama-sama bilangannya sama 4. Kalau misalnya di sini 3 dan di sini 4 itu nggak bisa dicoret. Kalau misalnya sama ya boleh. Nah, sisa ditambah 5/2. Oke, kita cari penyebut yang sama-sama. Sama dengan kita pakai penyebut berapa? 11 sama 2 itu bisa kita pakai penyebut 22 ya KPK-nya. Ini pelajaran SD pasti kalian tahu deh. Kalau mau pakai penyebut 22 berarti ini kita kali 2. Kalau kita mau pakai 22 berarti ini kita kali 11 ya. Nah, jadi 13 kali 2 berapa? 26 ditambah 5 kali 11 55. Nah, penyebutnya udah 22. 11 kali 2 22, 2 kali 11 22. Jadi sama dengan berapa? 26 tambah 55 kita jumlah dulu. 5 tambah 6 11 simpan 1 7 8 81. Jadi jawabannya 81/22. Kita lihat dulu di option. Oh, ternyata di optionnya itu dia pakai pecahan campuran ya. Jadi kita harus mengubah jawabannya ini pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Caranya gimana kalian? Gampang banget, kalian tinggal bagi aja. Mari kita bagi di sini ya. 81 per berapa tadi? 22. Nah, kita bagi perkalian berapa yang paling mendekati 81. Kalau kita kali 4, jawabannya 88 ya. Jadi nggak bisa. Jadi kita bagi 3 aja. Kali 3 maksudnya. Kali 3, 22 kali 3, 66 ya. Nah, sekarang kita kurang. Sisa 11 kurang 6 kan 5 ya. Jadi sini sisa 7, 7 kurang 6, 1. Berarti jawabannya yaitu 3, 15 per 22. Oke, paham ya sampai sini? Kita lihat dulu di option apakah ada 3, 15 per 22. Oke, ada ya teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah D. Gimana teman-teman? Kalian paham kan cara-caranya? Kalau misalnya kalian ada yang nggak paham atau masih bingung, kalian boleh banget langsung screenshot aja dan kirim di WhatsApp aku 0882 47854631. Kalian bisa WhatsApp aku di sini ya, oke? Oke, next kita ke soal nomor 2. Ini aku kasih kalian soal cerita. Kenapa? Karena di setiap ujian itu matematika dalam bentuk soal cerita itu nggak pernah alfa ya. Pasti ada selalu soal cerita. Oke, jadi langsung aja. Harga penjualan sebuah pesawat 552.000. Oke, kita garis bawahi dulu. 522.000 ya harga pesawat TV-nya. Jika keuntungan yang diperoleh adalah 15%, maka harga pembeliannya berapa? Oke. Perlu aku garis bawahi ya teman-teman. Kalau misalnya ada soal cerita dalam matematika yang perlu kalian ketahui itu kalian harus paham apa yang diminta sama soalnya. Kalau kalian mau paham itu kalian harus tahu dulu apa yang diketahui sama apa yang ditanyakan. Oke, kita singkat aja ya. Nah, di sini kebetulan yang diketahui yaitu apa tadi? Harga sebuah pesawat TV 552. Jadi kita tulis ini adalah harga jualnya ya. Harga penjualan. Oke, harga jual kita tulis dulu deh, harga jual. Harga jual ini dalam matematika biasa disingkat sebagai HJ ya. Kalau anak matematika tuh dia bilang HJ. Berapa tadi? 552.000. Oke, kita tulis dulu yang diketahui supaya kita paham apa aja inti dari soalnya. Kemudian ada lagi nih yang diketahui jika keuntungan diperoleh 15%. Keuntungan kalau dalam matematika itu kita singkat sebagai U ya. Keuntungannya berapa? 15%. Nah, setelah kita tahu diketahui, ini salah ya, bukan diketahui. Salah gimana sih? Nah, sorry ya teman-teman, karena ini baru belajar pakai gini nih. Oke, sudah diketahui, kita tulis yang ditanyakan. Oke, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah harga pembeliannya. Harga beli ya, kalau dalam matematika harga beli itu HB ya, HB yang ditanyakan. Nah, jadi kalau dalam soal cerita kalian harus paham apa yang diketahui sama apa yang ditanyakan supaya kalian paham mau kerja seperti apa. Oke, nah kalau misalnya soal cerita seperti ini, yang diketahui harga jual sama keuntungan, yang ditanyakan harga beli, berarti ada rumus. Kalian harus memakai rumus HB, yaitu rumus harga beli ya. Karena yang ditanyakan harga beli, jadi kalian pakai rumus harga beli. Rumusnya apakah? Ini aku kasih langsung kalian triknya supaya lebih cepat nanti mengerjakan soalnya ya. Kalian boleh catat, rumus dari harga beli yaitu harga jual dibagi dengan 100 ditambah untung. Ini dalam bentuk persen. HJ
saja itu apakah? Harga jual. Kemudian kenapa ditambah dengan 100 ya, karena itu memang rumusnya ya, dan ini tuh dia dalam bentuk persen. Untungnya itu dalam bentuk persen. Oke, sampai sini paham ya rumusnya. Nah, setelah itu langsung aja kita masukkan nilai-nilai yang sudah ada diketahui. HB sama dengan harga jual. Kita masukkan nilai harga jual. Berapa harga jualnya? 552.000. Kalau udah ada rumus ini sudah mudah ya teman-teman. Terus 100 ini memang udah ada dari sananya ya. Udah ada dari rumusnya memang. Jadi jangan lupa 100-nya. Kemudian untungnya berapa? 15%. Ini dalam bentuk persen. Ini persen, lupa titiknya 1. Oke, nah jadi terus 15% ini kita ubah dulu ya. 15% itu sama dengan 15/100 ya. Kalian udah paham kan? Kalau di matematika kalau persen itu dia per 100. Nah, kalau kita bagi 15 dibagi 100, kita hilangkan 2 nolnya, terus berarti dia ada di lupa. Di sini 115 ya. Kita jumlah dulu. Bentar. Ini kita jumlah menjadi 115%, Leni. Oke, 115%. 115 berarti 115/100. Oke, paham ya? 115/100. Ini kita bagi 115, kita bagi 100, 2 nolnya berarti komanya berada di sini 1, 2. Berarti komanya di sini. Oke, paham ya? Jadi dia 1,15 sama dengan 552.000 kita bagi dengan 1,15. 1,15. 15 bukan 115. 1,15. Nah, ini tinggal kita bagi nih. 552.000 dibagi dengan 1,15, 0,00084. Jadi 480.000 ya. 3 nol di belakang. Oke. Kita lihat dulu di option apakah ada 480. Ada dong. Nah, jadi jawabannya adalah B. Oke, paham ya teman-teman? Tadi kendalanya di sini ya, aku perjelas lagi. Ini tuh tadi kita langsung jumlah aja 100 tambah 15. 100-nya dari mana? Ya dari rumusnya memang. Dari rumus harga beli. 100 ditambah 15, kita dapat tadi dari keuntungannya 15%. Jadi 115%. 115 ini per 100-nya persen kan? Jadi bagi aja 115 bagi 100 itu dia dapat segini 1,15. Terus bagi deh dengan 552.000 dapatnya 480.000. Oke ya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang paham atau bingung-bingung gitu, boleh tadi ya langsung chat aja di WhatsApp, oke? Yap, itu dia guys pembahasan kita pada malam hari ini. Gimana nih soalnya? Apakah terlalu mudah atau cukup menantang kalian untuk part yang kedua? Kalau misalnya mau part yang kedua, boleh banget ya komen di bawah supaya aku tahu kalau misalnya kalian suka video-video seperti ini. Oke, seperti yang aku bilang tadi bahwa aku sudah mengadakan tryout gratis di Instagram info.umptkIN dan lainnya Agustin 10. Kalian bisa banget gabung supaya kalian tahu sudah sampai mana sih skill dan kemampuan kalian untuk menuju perkuliahan tahun 2024. Oke, kalau misalnya kalian mau belajar bareng sama aku di WhatsApp, boleh banget di 0882 4785 4631. Jangan lupa untuk subscribe juga ya, kalau ada informasi terbaru kalian langsung bisa tahu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.